الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang di antaranya adalah nikmat keimanan dan nikmat kesempatan, di mana dengan dua kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita agar bisa berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang tentunya besar harapan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah yang kita tempuh untuk mendatangi masjid ini bernilai pahala dan bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hari Asyura. Namun sebelum kita memulai, izinkan saya memberikan satu catatan penting, satu faedah penting yang pernah disinggung oleh salah seorang ulama besar di antara ulama yang merupakan sastrawan Arab. Dia pernah berkata tentang sebuah metode dalam mempelajari ilmu. Beliau bernama Muhammad bin Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu Nahas al-Halabi. Beliau meninggal pada tahun 698 Hijriah. Tepatnya beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-sayru ijtima'un nuqad. Pada hari ini sedikit dan esok pun demikian. Pada hari ini sedikit dan esok pun demikian dari catatan-catatan ilmu yang dapat dipetik. Kelak seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana genangan air merupakan hasil dari rintikan hujan. Oleh sebab itu, kajian kita kali ini akan kita bagi menjadi 3 titik besar. Titik yang pertama berkaitan dengan pengenalan terhadap hari Asyura. Dan dalam titik ini kita akan membahas 2 poin penting. Ada titik yang kedua berbicara tentang beberapa permasalahan seputar hukum terikat dengan hari Asyura. Adapun titik yang ketiga berisi tentang penutupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada titik yang pertama, yaitu pengenalan terhadap hari Asyura. Di sini ada 2 permasalahan penting atau 2 poin penting. Poin yang pertama, apa itu hari Asyura? Hari Asyura dinamakan dengan Asyura, itu adalah sebuah penamaan Islam. Karena nama Asyura dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak. Hari Asyura ini adalah sebuah hari yang terletak pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya dinamakan dengan Asyura. Adapun hari Tasu'a adalah hari ke-9 dari bulan Muharram. Ini merupakan pendapat dari kalangan mayoritas para ulama yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah perkataan dari Ibnu Abbas.
Ibn Abbas ma'ruf, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pakar dalam bidang ilmu tafsir. Beliau pernah mengatakan, "Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumi yaumi Asyura al-ashir min al-Muharram." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan umatnya untuk berpuasa Asyura. Kemudian Ibn Abbas memberikan penjelasan, yaitu Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh beliau. Ini poin yang pertama. Ada pun poin yang kedua, ada apa dengan Asyura? Pertama, hari Asyura adalah sebuah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Oleh sebab itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada hari itu beliau berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Kedua, hari Asyura adalah sebuah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Dan hari tersebut perahu Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang dinamakan dengan Judi. Gunung Judi ini terletak di Turki, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Setelah itu, yang ketiga, orang-orang jahiliyah dahulu ternyata mereka biasa berpuasa pada hari Asyura. Berdasarkan syariat siapa? Berdasarkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hari Asyura atau puasa pada hari Asyura itu juga merupakan syariat atau bagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, orang-orang dari kalangan jahiliyah dahulu sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka biasa berpuasa pada hari tersebut. Yang keempat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau bertempat di mana? Bertempat di kota Makkah. Dan beliau juga dahulu berpuasa pada hari Asyura. Namun ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi pada saat itu ternyata merayakan hari Asyura. Mereka mengagungkan hari tersebut dan menjadikannya sebagai hari raya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka tentang sebab hal tersebut. Kemudian mereka mengatakan, kita menjadikan hari ini sebagai hari raya karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa. Namun yang mereka lakukan pada hari ini atau pada hari Asyura adalah menjadikannya hari tersebut sebagai hari bersenang-senang. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui sebabnya dari lisan mereka, beliau memerintahkan umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, puasa hari Asyura ini sempat menduduki hukum wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Dengan kata lain, sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin berpuasa Ramadan, pada hari itu atau pada saat itu puasa Asyura hukumnya wajib. Di mana apabila seseorang meninggalkan puasa Asyura, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa. Ya. Sampai datanglah kewajiban puasa Ramadan yang menghapuskan kewajiban puasa Asyura. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lamma furida Ramadan turika Asyura."
Ketika datang kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura ditinggalkan. Apa artinya ditinggalkan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksudnya adalah ditinggalkan kewajibannya, namun tetap hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Mustahab. Ini adalah dua poin penting yang masuk dalam pembahasan titik yang besar, yaitu pengenalan terhadap hari Asyura. Selanjutnya kita masuk ke dalam titik yang kedua, yaitu pembahasan tentang beberapa hukum terikat dengan hari Asyura. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di sini ada 10 permasalahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Permasalahan yang pertama tentang keistimewaan hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah seperti beliau berusaha untuk melaksanakan puasa Asyura." Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan bahwa puasa hari Asyura, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa setahun penuh. Subhanallah. Ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur umat Nabi Muhammad lebih sedikit, namun beliau memberikan peluang kesempatan berbuah pahala besar yang bisa menandingi dan mengalahkan kaum sebelumnya. Satu hari berpuasa, ganjarannya penghapusan dosa setahun penuh. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa berpuasa pada hari Asyura, yaitu besok insyaallah ya. Di Indonesia sama, misalnya juga besok insyaallah puasa Asyura. Dan kita juga mengajak keluarga kita untuk berpuasa pada hari tersebut, karena itu adalah hari yang sangat istimewa. Permasalahan yang kedua, dianjurkan juga bersamaan dengan puasa Asyura, puasa Tasu'a, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram. Ya. Karena dahulu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura, mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari tersebut adalah sebuah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian beliau berpesan, "Kalau seandainya aku masih diberikan kesempatan hidup pada tahun esok, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya." Maksudnya adalah tanggal 9 Muharram. Ya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam meniatkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram bersamaan pada tanggal 10 Muharram. Ya. Dengan tujuan apa? Nanti kita akan jelaskan. Dari hadis ini, para ulama, hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari hadis ini, para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum tentang anjuran puasa pada tanggal 9 Muharram. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kenapa dianjurkan pada puasa tanggal 9? Karena Rasulullah SAW telah meniatkan untuk berpuasa pada hari tersebut, meskipun beliau belum sempat melaksanakannya karena ajal beliau telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari tersebut. Para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa puasa Asyura itu ada 3 kedudukan. Kedudukan yang pertama adalah kedudukan yang paling rendah, yaitu puasa hanya pada hari Asyura saja. Puasa satu hari, yaitu pada hari Asyura saja. Kedudukan yang kedua lebih tinggi nilainya, yaitu puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram.
Lebih dari itu, puasa lebih dari 2 hari, yaitu tanggal 9, 10, 11 dan hari-hari lainnya dari bulan-bulan dan hari-hari lainnya dari bulan Muharram. Dan ini hukumnya sunnah, sangat dianjurkan berdasarkan kesepakatan ulama 4 mazhab bahwa puasa sunnah di bulan Muharram itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibadah puasa sunnah di bulan Muharram pahalanya jauh lebih besar ya dibandingkan puasa-puasa pada hari-hari lainnya setelah bulan puasa Ramadan. Permasalahan yang ketiga, hikmah dibalik pensyariatan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tentunya di sini banyak ya hikmah yang dikemukakan oleh para ulama. Namun yang rajih Allah taala alam bahwa hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya selain puasa Asyura juga harus diikuti dengan puasa pada tanggal 9 Muharram adalah dengan tujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, dan Nasrani. Hikmah ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kita harus puasa pada tanggal 9-nya? Padahal nilai puasa yang dapat menghapuskan dosa setahun penuh adalah pada tanggal 10 Muharram. Tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan inilah salah satu tujuan di antara tujuan syariat Islam. Betapa sering baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagai contoh misalkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memendekkan apa? Untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi mereka. Oleh karenanya, para ulama menggolongkan hal ini bagian dari tujuan di antara tujuan syariat Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk berusaha menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani sebisa mungkin. Permasalahan yang ketiga, permasalahan yang keempat tentang hukum berpuasa hanya pada hari Asyura saja. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada di antara kalangan para ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Namun yang benar, wallahu taala alam, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, boleh bagi seseorang yang ingin berpuasa hanya pada hari Asyura saja. Ini hukumnya boleh dan tidak makruh. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Meskipun yang lebih afdal di sisi Allah adalah ketika seseorang menggabungkan antara puasa Asyura dengan puasa pada tanggal 9 Muharram, atau menggabungkan puasa Asyura dengan puasa pada tanggal 11 Muharram. Ya. Permasalahan yang kelima, apakah puasa Asyura tetap dilakukan apabila dia jatuh pada hari Jumat atau pada hari Sabtu? Karena ada satu permasalahan hukum yang harus kita pahami terlebih dahulu. Para ulama menilai bahwa mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja dan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja ini hukumnya makruh bil ittifaq berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang jadi permasalahan, apabila puasa Asyura ternyata jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu, ini hukumnya apa? Makruh atau tidak makruh? Hah? Saya bisa jawab. Untuk paham masalahnya, para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja dan pada hari Sabtu saja itu hukumnya makruh. Lalu bagaimana jika puasa Asyura terjatuh pada hari Jumat dan hari Sabtu? Insya Allah kita
nggak masuk dalam pembahasan ini karena kita puasa Asyura pada hari Kamis. Tapi kalau seandainya terjadi hal itu, apakah kita tetap puasa Asyura? Ataukah kita dimakruhkan puasa Asyura? Ada yang bisa jawab? Iya Pak? Tetap puasa. Alasannya? Iya, soalnya puasa jatuh pada hari Jumat. Jadi puasa hari Jumat karena apa? Karena hari Jumatnya atau hari Asyuranya? Iya, jelas. Yang benar bahwa ketika hari Asyura jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu, itu tetap dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena kita berpuasa bukan karena hari Jumatnya, bukan karena hari Sabtunya, akan tetapi karena hari Asyura yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk beribadah puasa, ya, ketika terjatuh pada hari Jumat ataupun hari Sabtu. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Apabila hari Asyura jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu, tetap kita berpuasa. Dan ini hukumnya tetap sunnah, tidak makruh. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Mereka beralasan bahwa larangan puasa meskipun hukumnya makruh pada hari Sabtu dan pada hari Jumat itu apabila terjadi atau adanya pengkhususan karena hari tersebut. Tapi kalau kita berpuasa pada hari Jumat atau hari Asyura karena sunnahnya ibadah puasa lain seperti puasa Arafah atau misalkan puasa Asyura atau misalkan puasa Tasu'a, itu berarti tidak makruh. Ya, karena kita tidak bermaksud untuk mengkhususkan hari Jumat dan hari Sabtu sebagai hari yang kita melakukan ibadah puasa di dalamnya. Permasalahan yang keenam, puasa Asyura apakah dapat menghapuskan seluruh dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, ataukah puasa Asyura hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja? Di sini mayoritas para ulama berpendapat bahwa amalan-amalan saleh tanpa terkecuali di antaranya adalah puasa Asyura itu pada dasarnya menghapuskan dosa-dosa kecil. Pada dasarnya menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tidak bisa diampuni dengan puasa Asyura. Dosa-dosa besar yang jelas bisa diampuni dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpandangan hal demikian berdalil dengan banyak hadis. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa salat 5 waktu dan ibadah hari Jumat pada hari Jumat sampai hari Jumat lainnya dan Ramadan dari Ramadan ke Ramadan lainnya itu dapat menghapuskan dosa selama menjauhkan dosa-dosa besar. Dengan kata lain, amalan-amalan saleh hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebetulnya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, dari hadis ini ada beberapa poin yang perlu untuk kita catat. Pembagian dosa menjadi 2 bagian, dosa besar dan dosa kecil, ini merupakan permasalahan ijma. Merupakan permasalahan yang telah disepakati oleh para ulama. Di antara yang menukil ijma adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi dosa terbagi menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa definisi dari dosa besar? Kapan sebuah dosa dinilai dengan dosa besar? Para ulama menjelaskan sebuah dosa dinilai dosa besar apabila terdapat sanksi dalam syariat yang mengikat dosa tersebut, atau ada ancaman khusus terhadap dosa tersebut, seperti dosa zina. Ada sanksinya dalam syariat, ada sanksinya dalam syariat. Ya. Maka zina termasuk dari dosa besar. Begitu juga minum khamar, ada sanksinya dalam syariat, ada sanksinya dalam syariat. Ya. Ada sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab Al-Kabair, ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di situ ada 70 dosa besar.
Ada 70 dosa besar. Di antaranya adalah meninggalkan salat fardu. Meninggalkan salat fardu ini termasuk dari dosa-dosa besar yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar dari kalangan kaum muslimin. Tidak jarang ya kita melihat beberapa saudara kita di antara kaum muslimin, mereka tidak lagi salat. Bukan karena mereka haid, karena mereka lelaki, akan tetapi karena mereka sudah tidak peduli lagi dengan syariat salat. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan salat. Bahkan kewajiban salat tidak gugur hanya karena sakit. Kewajiban salat tetap berlaku sampai akal kita hilang dari tempatnya. Ketika seseorang masih berakal, meskipun dia sakit, tetap wajib untuk melaksanakan salat. Meskipun dia sedang berada di dalam rumah sakit, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan tata cara yang dijelaskan oleh para ulama. Ada pun contoh di antara dosa-dosa kecil. Contohnya adalah mendengar atau melihat kepada sesuatu hal yang haram. Ini termasuk dari dosa kecil. Contoh yang lain, buang hajat menghadap ke arah kiblat. Ini juga termasuk dosa kecil. Ya. Di antara dosa kecil yang lain, contohnya misalkan berbicara ketika imam sedang khutbah atau khatib sedang khutbah Jumat. Ini juga termasuk dari dosa. Namun ini termasuk dari dosa kecil. Maka yang menjadi catatan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Kapan itu? Apabila dilakukan terus-menerus. Dosa-dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Orang yang selalu melihat kepada sesuatu hal yang haram atau mendengarkan sesuatu hal yang haram, meskipun itu dosa kecil, apabila dilakukan secara kontinu terus-menerus maka akan menjadi besar. Dan dosa kecil bisa menjadi besar apabila seseorang meremehkan dosa tersebut. Ketika seseorang menganggap sebuah dosa sebagai dosa kecil, kemudian dia meremehkannya, maka dosa tersebut secara otomatis akan berubah menjadi besar. Karena yang menjadi permasalahan bukan dosa yang dia lakukan, tapi kepada siapa dia berbuat dosa. Itu kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Di antara hal lain yang menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar adalah berbangga, senang ketika melakukan dosa tersebut. Ini juga termasuk salah satu hal yang menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dia senang melakukannya, dia bahagia, dia bangga, maka dosa tersebut secara otomatis akan menjadi besar, yang tidak mungkin diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang lain yang menjadikan dosa kecil menjadi besar adalah memamerkan dosa tersebut di halayak, di banyak orang. Misalkan, bagi contoh, ketika seseorang berpacaran, kemudian dia mengambil video atau mengambil foto, dan foto yang tersebut diupload misalkan di media sosial, di Facebook, di story WhatsApp, di Instagram, misalkan, ini akan menjadi besar. Ini akan menjadi dosa besar. Maka kriteria tadi yang telah dijelaskan oleh para ulama perlu dicatat baik-baik. Jangan sampai seseorang meremehkan dosa kecil, ternyata dosa yang telah dia lakukan adalah dosa besar. Pembahasan yang ketujuh, beberapa catatan penting terkait penghapusan dosa. Beberapa catatan penting terkait penghapusan dosa. Yang pertama, para ulama telah bersepakat bahwa dosa-dosa besar itu dapat diampuni dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan penerapan sanksi syar'i terhadap dosa yang dilakukan. Dan ini berlaku tentunya di negeri-negeri yang berhubung dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seperti di negeri kita misalnya tidak menerapkan sanksi-sanksi syariat, maka tidak boleh seseorang menerapkan hukum tersebut sesuai dengan keinginannya masing-masing. Karena nantinya akan menjadi apa? Akan menjadi sesuatu hal yang tidak teratur.
Intinya para ulama menjelaskan bahwa dosa besar bisa diampuni dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika sanksi syar'i telah ditetapkan untuk dia dan telah dilakukan. Sebagai contoh misalnya, orang yang minum khamar kemudian dia telah dicambuk, diterapkan sanksi dicambuk misalnya, maka dosa yang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sanksi yang telah dia dapatkan. Tapi sekali lagi penerapan sanksi tersebut hanya berlaku atau di bawah tangan dan penanganan pemimpin negeri kita atau yang mewakilinya. Tidak bisa diterapkan secara individu, karena tidak akan terlalu nantinya. Dan ini sangat menyelisih hukum syariat Islam. Maka yang penerapan sanksi dijelaskan oleh para ulama, yang menanganinya adalah siapa? Para pemimpin atau yang mewakilinya, bukan individual masyarakat kita. Ya, ini jangan sampai salah kaprah dalam masalah ini. Ada sebagian orang yang melihat misalkan seseorang dari masyarakatnya, alhamdulillah misalkan berzina, kemudian ketika dia mengetahui bahwasanya hukum zina apabila dia telah menikah maka harus dirajam, kemudian dia rajam seenaknya dia tanpa memperhatikan bahwasanya penerapan sanksi tersebut itu harus diambil alih oleh para pemimpin atau orang-orang yang mewakilinya, maka ini tentunya telah terjatuh dalam kekeliruan yang sangat besar. Yang kedua, para ulama juga telah bersepakat bahwa syirik besar dan kufur besar itu tidak mungkin diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah dan masuk dalam agama Islam. Karena seseorang yang terjatuh dalam kufur akbar dan syirik besar, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka cara bertobatnya adalah bertobat kepada Allah. Cara menghapuskan dosa tersebut adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, syirik kecil seperti bersumpah atas nama selain Allah, ya, dan yang semisalnya. Bagaimana cara penghapusan dosanya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa cara penghapusan dosa kecil adalah dengan bertobat kepada Allah, sama seperti syirik besar. Ada juga yang berpendapat bahwa syirik kecil itu sama seperti dosa-dosa besar. Syirik kecil sama seperti dosa-dosa besar lainnya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat yang perlu kita catat baik-baik, dosa-dosa yang bisa diampuni oleh amalan-amalan saleh seperti puasa Asyura adalah dosa-dosa yang berkaitan antara hak seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang berkaitan antara hak sesama manusia, maka tidak bisa diampuni hanya dengan amalan saleh saja. Kenapa? Karena apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama makhluk, dia harus menunaikan hak tersebut. Apabila dia mengambil barangnya, maka barangnya harus dikembalikan. Apabila dia pernah mencuri, maka barang curian tersebut harus dikembalikan. Apabila dia bergibah atau menjatuhkan martabat saudaranya, maka dia harus meminta maaf. Karena ini dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Maka amalan-amalan saleh yang bisa menghapuskan dosa itu terikat dengan dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak termasuk dosa antara seorang hamba dengan hamba lain. Jangan sampai seseorang bermudah-mudahan dalam berghibah, menjatuhkan martabat dan kehormatan saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena dosa ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekadar beramal saleh. Dosa ini harus ditunaikan haknya sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima bahwa amalan-amalan saleh yang bisa menghapuskan dosa
derajat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ini sangat penting sekali. Kata Imam Ibnu Qayyim, penghapusan dosa yang diakibatkan oleh amalan-amalan saleh terbagi menjadi 3 derajat. Terkadang amal ibadah kita, amalan saleh yang kita lakukan, puasa Asyura yang kita kerjakan, bisa jadi nilainya tidak terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kosong dari nilai-nilai keikhlasan. Maka pahalanya tidak bisa menghapuskan dosa kecil, apalagi dosa besar. Ada orang lain yang mengamalkan puasa Asyura atau amalan-amalan saleh, namun kualitasnya ternyata berbeda, bisa menghapuskan dosa kecil, maka amalan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ini adalah derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, sebagian orang ketika melakukan amalan saleh ternyata sangat berkualitas, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas, memperhatikan syarat dan ketentuan amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika beramal saleh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadahnya tidak hanya bisa menghapuskan dosa kecil, boleh jadi akan menghapuskan dosa besar. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya puasa Asyura yang dilakukan oleh kaum muslimin itu tidak satu barisan, tidak satu kualitas, berbeda-beda pelakunya, berbeda-beda orang yang mengamalkannya. Ada yang berkualitas besar, maka bisa menghapuskan dosa besar. Ada yang kualitasnya biasa, karena dia berpuasa sambil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa tapi dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia berpuasa, dia tidak mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan hal yang sia-sia. Maka boleh jadi ini tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura bisa menghapuskan dosa setahun penuh, ketahuilah bahwa dosa yang bisa dihapuskan dengan puasa Asyura tergantung kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Jadi ini yang kita bahas pada pembahasan yang ke-8. Jangan sampai seseorang tertipu dengan ganjaran puasa pada hari Asyura. Kenapa demikian? Karena puasa Asyura yang bisa menghapuskan dosa adalah puasa Asyura yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menghapuskan dosa? Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian dia mendatangi masjid dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian dia duduk, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wala taghtar, dan janganlah kalian tertipu. Apa kata para ulama? Apa maksud sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan janganlah kalian tertipu? Artinya jangan sampai kalian berpangku tangan terhadap amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, kemudian kalian tertipu sehingga memperbanyak dosa, sementara kalian tidak tahu apakah ibadah tersebut diterima di sisi Allah ataukah tidak. Karena sebagian orang ketika mendengarkan hadis-hadis yang bersifat harapan bahwasanya dosa tersebut bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seenaknya dia melakukan dosa dengan alasan dosanya akan dihapuskan dengan puasa Asyura, dosanya akan dihapuskan dengan puasa Arafah. Dia tidak peduli terus berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taghtaru, janganlah kalian tertipu
sehingga kalian memperbanyak dosa, kemudian kalian berpangku tangan dengan ibadah-ibadah tersebut. Kenapa? Karena kalian tidak tahu ibadah kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, sehingga bisa menghapuskan dosa. Ini adalah catatan penting. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan ibadah tersebut? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan puasa Asyura, berusaha untuk meluruskan niat kita semata-mata karena Allah, berusaha untuk menjalani sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjutkan permasalahan yang ke-9 atau pembahasan yang ke-9, hukum puasa Asyura bagi seseorang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan. Apakah dia dianjurkan untuk puasa Asyura ataukah dia harus membayar puasa yang terlebih dahulu? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang rajih Allah taala alam, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwa seseorang yang masih memiliki kewajiban puasa Ramadan, dia tetap dianjurkan untuk berpuasa Asyura. Artinya dia boleh mendapatkan puasa Asyura sebelum dia mengqadha puasa wajibnya, selama waktu untuk mengganti puasa wajib itu masih ada, masih cukup. Kalau seandainya waktunya sempit, maka dia harus mengganti puasa wajib terlebih dahulu daripada puasa Asyura. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Apa alasannya? Alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 mengatakan, "Faman kana maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia dalam kondisi safar, dia dibolehkan untuk berbuka puasa, maksudnya adalah puasa Ramadan. Kemudian apa gantinya? Fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan gantinya di hari-hari lainnya. Di sini ada keluasan dari sisi syariat. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk mengganti puasa wajib setelah puasa Ramadan secara langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dibolehkan untuk mengganti puasa tersebut yang dia batalkan pada hari Ramadan di hari-hari lainnya. Maka di sini berbeda dengan hari Asyura. Hari Asyura ketika waktunya telah lewat, maka tidak ada waktu untuk menggantinya. Waktunya sempit, hanya bisa dikerjakan pada hari ini. Berbeda dengan qadha Ramadan, boleh dikerjakan di hari-hari lainnya. Para ulama mengambil sebuah faedah, apabila di sini ada suatu pertentangan dari sisi waktu antara ibadah yang waktunya lebih luas dengan ibadah yang waktunya lebih sempit, maka diutamakan ibadah yang waktunya sempit. Ada pun ibadah yang waktunya luas bisa dikerjakan selain hari tersebut. Ini tanggapan dari para ulama. Oleh sebab itu, ya, biasanya kaum wanita yang memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan, maka ketika dia datang hari Asyura, dibolehkan baginya untuk berpuasa Asyura dan melanjutkan qadhanya setelah puasa Asyura. Setelah itu kita berpindah pada pembahasan yang ke-10 tentang beberapa kekeliruan yang terjadi pada hari Asyura. Beberapa kekeliruan yang terjadi pada hari Asyura. Di sini ada dua kekeliruan besar. Sebagian orang menjadikan hari Asyura sebagai hari meratap.
hari berkabung, hari bersedih. Bagaimana caranya? Dengan memukul tubuh-tubuh mereka, bahkan menyayat kulit-kulit mereka hingga berdarah. Bahkan tidak jarang anak-anak mereka sendiri mereka sakiti dengan benda-benda tajam sampai berdarah-darah. Mereka mengatakan bahwa hari ini adalah hari berkabung, hari bersedih. Kenapa? Karena Husain ibn Ali meninggal pada hari Asyura. Seakan-akan mereka ingin menampakkan, memperlihatkan kesedihan mereka atas meninggalnya Husain bin Ali. Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal pada hari Asyura, betul. Meninggal pada hari Asyura di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Tapi kalau seandainya kita amati meninggalnya Husain, ini adalah sebuah karamah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Husain. Karena Husain meninggal dalam kondisi syahid. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Dan dia pada hari akhir nanti bersama saudaranya Hasan akan menjadi dua pemimpin bagi kalangan kaum pemuda di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan seperti itu cara Islam ketika bersedih terhadap musibah yang melanda kaum muslimin. Bukan seperti caranya orang-orang jahiliyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk dari golongan kita, kata Rasulullah, orang-orang yang ketika bersedih menarik-narik kantong mereka dan memukul pipi-pipi mereka dan memandangkan ucapan-ucapan jahiliyah. Islam telah mengajarkan bagaimana cara seseorang bersedih terhadap musibah yang telah menimpa. Yang pertama adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah dalil yang menerangkan bahwa seseorang sikap yang benar adalah bersabar terhadap musibah yang melanda. Kemudian yang kedua adalah dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang bergabung dengan apa? Dengan menyakiti tubuh-tubuh mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, terkait meninggalnya Husain bin Ali, sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu harus meyakini bahwasannya orang-orang yang membunuh Husain bin Ali atau menyebabkan kematiannya Husain bin Ali atau menolong mereka sehingga Husain bin Ali terbunuh, itu dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan juga seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya ibadah puasa, ibadah wajib atau ibadah sunnah. Itu kalau kita membuka sejarah meninggalnya Husain bin Ali itu disebabkan oleh orang-orang Syiah dari Kufah. Ketika Husain bin Ali diminta untuk mendatangi Kufah dengan tujuan mereka telah memberikan janji kepada Husain bahwa mereka akan membayar Husain sebagai bentuk perlawanan terhadap Yazid bin Muawiyah. Namun ternyata ketika Husain datang ke Kufah, para penduduk negeri Irak justru malah apa? Meninggalkan Husain. Mereka tidak menepati janji. Makanya Zainal Abidin, yaitu Ali bin Husain bin Ali yang dikenal dengan Zainal Abidin, itu sempat mengatakan bahwa kalian pada hari ini bersedih, berkabung,
sementara kalian yang mengundang kita dan kalian tinggalkan kita. Ini pernyataan yang sangat jelas bahwasanya yang menyebabkan meninggalnya Husain adalah mereka, orang-orang Rafidhah di negeri Irak, yang mereka membuat janji bahwa akan membayar Husain, sementara ketika Husain sudah berada di Ka'bah Kufah, Husain ditinggalkan. Subhanallah. Kemudian mereka berusaha untuk menampakkan kesedihan mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap Husain. Ini adalah bentuk khianat, pembodohan terhadap sejarah. Kita harus mengerti, kita harus membuka mata tentang bagaimana sejarah aslinya meninggalnya Husain bin Ali. Dan apabila Husain bin Ali telah meninggal dunia, ketahuilah bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang muslim adalah bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang telah melanda menimpa kaum muslimin. Dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sikap Islam, bukan dengan memukul tubuh-tubuh. Mereka sendiri bahkan menyayat anak-anak mereka sebagai bentuk. Ini adalah sebuah kezaliman. Yang jelas mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam dunia sejarah yang meninggal karena terbunuh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Husain. Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh. Ayahnya Husain, Ali bin Abi Thalib, meninggal karena terbunuh. Kenapa mereka tidak merayakan meninggalnya Husain sama seperti meninggalnya Ali bin Abi Thalib dalam mereka? Di sini ada suatu alasan yang tersembunyi untuk menutupi keborokan mereka. Itulah orang-orang Rafidhah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang berkhianat. Kemudian kekeliruan yang lain, sebagian kelompok atau sebagian orang menjadikan hari Asyura bukan sebagai hari berkabung, bukan sebagai hari bersedih, tapi sebagai hari raya. Menjadikan hari Asyura sebagai hari bersenang-senang, hari bergembira. Sebagian orang mengkhususkan ibadah tertentu pada hari Asyura yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebuah kekeliruan. Sebagian orang yang melakukan hal ini, mereka ingin apa? Mereka ingin membalas kelompok yang lain yang bersedih di hari tersebut dengan apa? Untuk menyelisih mereka dengan hari bergembira. Ini keliru. Mereka mengatakan bahwa kenapa kita bergembira berhari raya pada hari ini untuk menyelisih mereka orang-orang yang bersedih. Seakan-akan mereka ingin membalas kesalahan tersebut dengan sebuah kesalahan, ingin membersihkan najis dengan najis. Apakah bisa suci? Najis apabila dibersihkan dengan air najis, apakah bisa suci? Tidak akan bisa suci. Makanya adalah dua kekeliruan yang banyak dilakukan di hari Asyura. Lalu bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Sikap Ahlussunnah wal Jamaah ketika hari Asyura adalah berpuasa pada hari Asyura. Sebagai bentuk apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah ketika kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Jangan ikuti mereka yang jauh dari ajaran syariat Islam. Kita berusaha dengan gigih. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari ini, itu yang kita lakukan. Apa yang Rasulullah tinggalkan pada hari ini, itu yang kita tinggalkan. Ini adalah sikap mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ikhwati wa akhwati fi din, azza Allah wa iyyakum ajmain. Inilah kurang lebih serba-serbi dan hukum seputar hari Asyura. Setelah itu kita akan berpindah kepada titik yang ketiga, yaitu penutupan. Tentunya di penghujung acara ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebenaran dan memberikan kita taufik untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebatilan dan memberikan kita taufik untuk menjauhkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ajaran Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kita, telah mengumpulkan hamba-hamba di salah satu rumah di antara rumah. Ya Allah, semoga Engkau mengumpulkan kembali kita di surga Firdaus yang tertinggi kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, apabila ada kesalahan, maka itu tentunya datang dari anak yang tidak jauh dari kesalahan dan keliruan dan juga dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan kita tutup dengan kata-kata Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah